Revolusi mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia diwarnai dengan berbagai pergolakan, tragedi, hingga pengorbanan. Jejak tragedi dan pengorbanan ini antara lain terekam dalam sejarah perjuangan di daerah Malang, Jawa Timur pada sepanjang tahun 1947. Peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Malang Lautan Api ini merupakan sikap tegas bangsa Indonesia termasuk arek-arek Malang untuk menolak kembali hidup dalam alam penjajahan. Video ini akan mengisahkan perjuangan dan pengorbanan tentara pelajar Indonesia wilayah Malang maupun perjuangan rakyat semesta arek-arek Malang dalam melawan Belanda dengan berbagai keheroikan maupun pengorbanan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Pasti bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Menuju bahagia, bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Bensound.com. Kemerdekaan Indonesia yang masih seumur jagung pada sepanjang tahun 1945 hingga tahun 1947 misalnya menuai berbagai pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya, pihak Indonesia dengan Belanda melakukan suatu kesepakatan gencatan senjata melalui Perjanjian Linggarjati. Perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 25 Maret 1947 ini justru dilanggar oleh pihak Belanda sendiri. Sebagaimana yang termaktub dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia 1991, pada tanggal 15 Juli 1947, Jenderal Van Mook mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi yang telah disepakati. Die in deze rijke en veelbelovende gewesten een blijvende haard van onrust en verwarring niet kan dulden. De Nederlandse regering is ervan overtuigd dat zij voor deze beslissing de medewerking en de goedkeuring zal verkrijgen van die tallozen. Namun, pihak Belanda merasa tidak bersalah atas pelanggaran yang mereka lakukan. Dengan begitu, Belanda mendatangkan militernya dengan berdalih bahwa Republik Indonesia dan Belanda adalah negara kesatuan yang berada di bawah Ratu Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 20 Juli 1947 melalui Jenderal Van Mook, Belanda mengumumkan adanya agresi militer Belanda yang akan dilakukan di Sumatera, Madura, dan Jawa, termasuk di daerah Malang, Jawa Timur. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan operasi militer yang dilancarkan di Sumatera, Jawa, dan Madura. Operasi ini mereka sebut dengan nama Operasi Produk, yang mana operasi produk ini bertujuan untuk menghidupkan pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan perkebunan Belanda yang telah berhenti beroperasi, terutama di Pulau Jawa bagian timur. Kala itu, Belanda berusaha untuk menghidupkan kembali 40 perusahaan gula, 70 perkebunan kopi, 72 perkebunan karet, 5 perkebunan teh, dan 3 perkebunan kian. Hal ini dilakukan agar Belanda bisa menghasilkan kembali produk-produk yang dapat dijual di pasar domestik, sehingga mampu menambah kas Belanda yang telah mengalami kerugian besar akibat Perang Dunia Kedua. Dalam operasi produk,
atau yang dikenal dengan agresi militer Belanda pertama ini, pasukan militer Belanda pimpinan Jenderal Van Mook mengerahkan pasukannya ke sejumlah daerah yang telah ditetapkan sebagai operasi militernya. Salah satu tempat yang menjadi sasaran operasi militer adalah wilayah Malang, Jawa Timur. Untuk merebut wilayah Malang, Belanda mengerahkan pasukan Brigade 10 Kenil di bawah pimpinan Mayor Jenderal Bay yang bergerak dari Surabaya menuju kota Malang. Selain itu, untuk menambah kekuatan militernya, Belanda juga mengerahkan Brigade Marinir di bawah pimpinan Brigade Marinir W.A.J. Roelof Sr. Namun, sebelum Belanda masuk dan menguasai wilayah Malang, Brigade 10 Kenil ini melakukan pergerakan ke sejumlah kota yang berada di Jawa Timur. Di wilayah Sidoarjo misalnya, walaupun mendapatkan perlawanan sengit dari para pejuang Indonesia wilayah Sidoarjo, karena kalah dalam persenjataan, militer Belanda berhasil merebut kota Sidoarjo. Bukan hanya wilayah Sidoarjo, militer Belanda juga berhasil mendaratkan pasukannya di pantai Pasir Putih Situbondo. Esok harinya, pada tanggal 22 Juli 1947, Brigade 10 berhasil menguasai pertahanan militer Indonesia di wilayah Porong. Kala itu, pasukan Divisi 7 Untung Suropati di bawah pimpinan Maijen Imam Sujai tidak mampu menahan gempuran militer Belanda. Dan pada tanggal 23 Juli 1947, Brigade 10 Kenil Belanda akhirnya telah sampai ke daerah Lawang yang merupakan pintu masuknya wilayah Malang, Jawa Timur. Dalam lintasan sejarah dari berbagai wilayah di Jawa Timur yang telah berhasil dikuasai oleh militer Belanda, penyerbuan militer Belanda ke kota Malang dengan menggunakan kode produk Zuid atau produk selatan menjadi operasi terberat yang dilakukan oleh Belanda. Karena di sepanjang jalan kota Malang terdapat benteng-benteng pertahanan militer Indonesia, termasuk barikade-barikade dan perangkap tank. Selain itu, wilayah Malang yang saat itu di bawah Komando Resimen 38 pimpinan Kolonel Hamid Rusdi membuat siasat dengan membumi hanguskan atau membakar semua bangunan yang ada di wilayah Malang. Kala itu, sebelum Belanda datang ke kota Malang dengan menaiki mobil jeep, Kolonel Hamid Rusdi berkeliling kota dan memerintahkan seluruh rakyat untuk membumi hanguskan bangunan-bangunan Belanda di wilayah Malang. Siasat ini dilakukan agar Belanda tidak dapat menggunakan berbagai aset yang berada di wilayah Malang. Karena seruan Kolonel Hamid Rusdi untuk membakar dan membumi hanguskan wilayah Malang, akhirnya hampir seluruh warga Malang dari berbagai golongan turut berpartisipasi dalam siasat bumi hangus Malang atau yang dikenal dengan siasat Malang Lautan Api. Kala itu, hanya dalam hitungan waktu 1 kali 24 jam, mulai tanggal 22 Juli dini hari hingga tanggal 23 Juli 1947, para pejuang dan arek-arek Malang berhasil membakar semua bangunan yang ada di wilayah Malang hingga tidak tersisa. Oleh karena itu, setelah wilayah Malang berhasil dibumi hanguskan, banyak warga sipil yang mengungsi ke daerah Malang bagian barat seperti daerah Tumpang, Wajak, Turen, Gondang Legi, Pakisaji, hingga ke Blitar. Namun, tidak semua warga sipil pergi mengungsi. Sebagian besar tetap tinggal dan melakukan gerilya di wilayah Malang untuk melawan Belanda.
para gerilyawan arek-arek Malang yang melawan Belanda di wilayah Malang ini dikenal dengan pasukan GRK atau Gerilya Rakyat Kota. Pasukan GRK yang merupakan pasukan gabungan dari seluruh daerah di wilayah Malang bergerak untuk melawan pasukan Belanda dengan cara gerilya. Waktu bertempur, turutilah segala perintah dari pemimpinmu masing-masing. Tetapi, di dalam batinmu, serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Tuhan selalu di samping kita. Dalam gerakan gerilya yang dilakukan oleh para pejuang arek-arek Malang untuk mengelabui Belanda, para pejuang GRK membuat kode rahasia yang hanya diketahui oleh para pejuang saja. Salah satu ulama pengasuh pesantren Miftahul Huda Malang, Kiai Yahya misalnya, dalam tugasnya beliau menjadi intelijen dengan membuat sandi-sandi rahasia untuk kelancaran komunikasi. Kode-kode rahasia atau kode penting yang lahir pada masa agresi militer Belanda pertama ini merupakan satu-satunya yang paling melekat di wilayah Malang sampai saat ini. Kode itu merupakan kode dengan bahasa kebalikan seperti datang menjadi ngatat, pergi menjadi igrep, serbu menjadi upser, dan lain sebagainya. Kode yang dikenal dengan bahasa walian ala Malang dengan membalikan bahasa ini menjadi kode rahasia para pejuang gerilya arek-arek Malang untuk mengelabui musuh, termasuk mengelabui Belanda. Namun, walaupun dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para pejuang gerilya karena kalah dalam persenjataan, pada tanggal 31 Juli 1947, pasukan Belanda berhasil memukul mundur arek-arek Malang dan berhasil memasuki wilayah Malang. Walaupun militer Belanda telah berhasil menembus dan menguasai wilayah Malang, dengan semangat juang arek-arek Malang, mereka masih terus mengadakan perlawanan untuk mempertahankan wilayah Malang. Dari perlawanan para pejuang Malang yang melakukan gerilya pasca Belanda berhasil menguasai kota Malang, satu-satunya pertempuran paling frontal yang terjadi di wilayah Malang, yakni pertempuran antara pasukan Kenil Belanda dengan pasukan Trip atau Tentara Republik Indonesia Pelajar Wilayah Malang. Kala itu, Tentara Republik Indonesia Pelajar dari Brigade 17 Batalion 5000 ini tetap bertahan di sekitar Jalan Salak, Malang. Pada tanggal 31 Juli 1947 misalnya, setelah Belanda menguasai wilayah Malang, pasukan Trip melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda di lapangan pacuan kuda betek hingga ke Jalan Salak. Pertempuran yang berlangsung selama kurang lebih 5 jam ini, pasukan Trip menyerang dengan senjata seadanya. Namun, naas, militer Belanda yang dengan persenjataan yang lengkap tak tanggung-tanggung melawan dan menghabisi pasukan Trip. Kekuatan yang tak sebanding ini membuat pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar kewalahan. Bahkan, pasukan Trip yang melakukan perlawanan di Jalan Salak kala itu sebagian dilindas dengan menggunakan tank oleh pasukan Belanda. Sementara itu, Komandan Trip Brigade 17 Batalion 5000 Susanto juga ikut gugur dalam pertempuran ini. Perlawanan yang dilakukan oleh Tentara Pelajar Republik Indonesia atau Trip ini membuat 34 pejuang Tentara Republik Indonesia Pelajar Wilayah Malang gugur dengan hormat. Sementara pasukan Trip yang masih selamat dan mengalami luka-luka harus menjadi tawanan tentara Belanda. Dan setelah pertempuran berakhir, 34 pejuang yang gugur termasuk Komandan Susanto
dimakamkan dalam satu lubang. Pertempuran sekumpulan anak muda ini menjadi titik balik perlawanan terhadap Belanda di Malang dengan cara gerilya. Hal ini dilakukan selama agresi militer Belanda pertama berakhir hingga tanggal 5 Agustus 1947. Seiring berjalannya waktu, setelah agresi militer Belanda pertama berakhir pada tanggal 5 Agustus 1947, pihak Indonesia dengan Belanda mengadakan perundingan di atas kapal Renville atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Renville. Dan karena berbagai kesepakatan yang telah dilakukan antara pihak Indonesia dengan Belanda, justru perjanjian ini membuat kerugian bagi Indonesia dengan wilayah Indonesia yang semakin kecil, termasuk wilayah Kota Malang yang menjadi wilayah milik Belanda. Namun, walaupun perjanjian yang merugikan wilayah Indonesia termasuk wilayah Malang yang menjadi milik Belanda, perlawanan para pejuang arek-arek Malang tetap dilakukan. Walaupun awalnya mereka keluar meninggalkan Kota Malang, namun secara diam-diam para pejuang arek-arek Malang ini kembali masuk ke wilayah Malang secara diam-diam untuk melakukan gerilya melawan Belanda. Kita kemudian melakukan unit action ke tempat kita masing-masing. Nyelundup yang dari Pasuruan kembali masuk dari pasukannya Pak Samsul Islam. Sebagaimana menurut Nur Hadi yang merupakan sejarawan asal Malang dalam wawancaranya di stasiun televisi TV One misalnya, mengungkapkan bahwa para pejuang kembali menyelundup masuk ke Kota Malang seperti pasukan yang dipimpin Samsul Islam yang mana pasukannya menyusup melalui Pasuruan. Sementara itu, pasukan yang dipimpin Abdul Syarif menyusup melalui Probolinggo. Kemudian, Kompi Kiai Ilyas dan Kompi Suwanda menyusup lewat Lumajang, serta pasukan dari Brigade 3 dan 4 Seruji juga masuk melalui Tempur Sari. Mereka, para pejuang arek-arek Malang, kian gencar terus melakukan perlawanan melawan pasukan Belanda dengan cara gerilya hingga berakhirnya agresi militer Belanda pada tahun 1949. Untuk mengenang kisah heroik pasukan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP wilayah Malang, dibangunlah sebuah monumen pahlawan TRIP yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Dan nama Jalan Salak yang dahulu menjadi lokasi pertempuran antara Belanda dengan pasukan TRIP dirubah menjadi Jalan Pahlawan TRIP. Kemerdekaan Indonesia yang telah kita rasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan para pahlawan yang telah berkorban dengan darah dan air mata mereka. Dengan semangat juang yang besar untuk mengusir para penjajah, mereka rela mengorbankan diri untuk kemerdekaan Indonesia. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah, salam satu jiwa Arema.